Halo kawan Kaliber, setelah hingar-bingar Pilpres usai, rakyat Indonesia segera menghadapi hajatan politik berikutnya, yaitu Pilkada. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk kembali menjadi Gubernur Jakarta. Tapi partai politik apa yang bersedia mendukung Anies untuk bertarung di Pilkada Jakarta? Apakah Nasdem bersedia mengusungnya? Bagaimana pula sikap partai-partai lain yang pada Pilpres kemarin berkoalisi mendukung Anies Baswedan? Saya akan membahasnya bersama Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Indra sehat juga ya. Alhamdulillah, kita kembali di acara Kaliber, Kupas dan Analisa Berita. Iya, Bicara tentang pilkada ya, bukan pilkab ya. iya. Ini pilkada ini. Ini tidak kalah serunya sama Pilpres ini, Mas. Apalagi ada capres yang akan maju gitu kan. Apa beritanya nih Mas? Dari detiknews.com, Mas. Saya Oke. ambil dengan judul Nasdem ungkap Surya Paloh restui Anies jika ingin maju Pilkada DKI 2024. Mungkin sudah bukan DKI ya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mempersilahkan Anies Baswedan untuk maju Pilkada DKI tahun 2024. Willy menyebut sejumlah nama lain juga dipertimbangkan oleh Nasdem untuk dicalonkan. Kalau di sini kan namanya mengerucut ya, pastilah Mas Saroni, ya pastilah ada Wibi Andrino, ya bisa jadi Anies Baswedan sendiri, kata Willy. Willy menyebut Nasdem telah melakukan komunikasi dengan Anies mengenai hal ini. Dia kemudian mengungkap pesan Surya Paloh saat pertemuan dengan Anies tanggal 18 Maret lalu. Komunikasi sudah, nanti kita cek ombak sama Mas Anies. 18 Maret itu Pak Surya menyampaikan, politik ini kan kartu nggak boleh mati. Kalau Bung Anies mau maju pilkada, monggo, Nasdem siap katanya. Willy menambahkan bahwa Nasdem tidak menawarkan pencalonan itu ke Anies. Akan tetapi kata dia, hal itu adalah diskusi. Bukan penawaran, itu diskusi. Jadi teman-teman bisa baca tulisan saya proses pengambilan keputusan yang kita sampaikan tanggal 20 Maret itu hasil diskusi panjang dengan Mas Anies. Ya, di sini terbuka, egaliter, semua dibahas di atas meja sebagai keputusan bersama, tutur dia. Lalu apa jawaban Anies mengenai bursa Cagup DKI Jakarta itu? Willy menyebut Anies saat itu fokus pada sengketa Pilpres di MK. Ya, Pak Anies menjawabnya, saya akan menyelesaikan proses MK, tutur dia. Gitu, Mas. Ya, betul sekali. Jadi terus terang, waktu saya terakhir ketemu Pak Anies, beliau melayat ibunda saya waktu meninggal dunia. Saya juga sempat tanyakan, Pak apa nih langkah selanjutnya? Apakah pilkada DKI atau bagaimana? Beliau mengatakan kita masih fokus di MK, Mas. Jadi fokus Ya, untuk hasil di MK seperti apa dan beliau belum mau memikirkan alternatif lain. bukan. Jadi betul-betul fokus kita lihat tanggal 22 ini hasilnya seperti apa. Kalau bicara dengan beberapa eh, tim hukum Amin, juga bicara dengan beberapa pengamat, sepertinya tidak ada alasan sebetulnya buat hakim MK untuk tidak mengabulkan permohonan atau gugatan 01 maupun 03. Semua bukti-buktinya jelas kok. Nah, pertanyaannya berani atau enggak hakim MK-nya? Itu yang menjadi tantangan tanggal 22 nanti hasilnya seperti apa. Kuncinya tinggal di keberanian para hakim MK. Apakah akan membuat keputusan yang jujur dan adil, atau memang tidak bisa menolak tekanan maupun godaan dari penguasa. Itu nanti yang kita lihat. Dan respon dari rakyat terhadap hasil keputusan MK tanggal 22 nanti juga bisa kita lihat. Itu dari sisi hasil Pilpres ya, dan apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Ya. Beliau belum mau memikirkan alternatif lain, masih fokus di
pilpresnya sendiri. Nah, sedangkan kalau dari kacamata partai, saya kebetulan kemarin juga diskusi dengan Sekjen Partai Nasdem, saya bicara dengan beberapa rekan-rekan dari PKS, ada satu hal mendasar yang mereka pikirkan. Yang pertama, seorang Anies Baswedan itu tidak bisa menghilang dari kancah perpolitikan Ya, nasional. setuju. Karena yang rugi bangsa Indonesia, kita butuh seorang Anies Baswedan. Hmm. Jadi itu yang menjadi pertimbangan mereka. Kenapa Pak Surya Paloh juga dengan terbuka mengatakan kalau Pak Anies mau maju di pilkada Jakarta, ya silakan. Partai Nasdem akan mendukung dengan sekuat tenaga. Karena pertimbangannya itu, seorang Anies Baswedan tidak bisa menghilang dari kancah perpolitikan Indonesia karena Indonesia yang butuh Anies Baswedan, bukan Anies Baswedan yang butuh kekuasaan. Itu Ya. yang kita juga harus menyadari kemampuan seorang Anies Baswedan memang untuk menjadi pemimpin itu eh, bahkan kalau menurut saya nggak ada yang lebih baik saat ini ya. Itu beliau punya kemampuan untuk memimpin Indonesia. Jadi jangan sampai beliau itu hilang dari Ya. perpolitikan nasional dimanapun itu berada. Nah, jadi kalau dari sisi partai, mereka berpikir andai kata MK tidak mengabulkan gugatan, apapun alasannya ya, harus ada jalan, harus ada kendaraan untuk membuat seorang Anies Baswedan tetap berada di puncak perpolitikan nasional. Nah, mana yang eh, gaungnya itu paling besar, ya menjadi gubernur Jakarta. Kan itu dasar pemikirannya ya. Itu dasar pemikiran yang pertama. Yang kedua adalah ada perubahan yang mendasar di Jakarta melalui hasil pileg kemarin. Di hasil pileg itu pemenangnya adalah PKS. Kita bicara DKI Jakarta ya. Pemenangnya adalah PKS, jadi PKS sudah pasti akan menjadi ketua DPRD DPRD. DKI Jakarta. Beda dengan 2019-2024 yang PDIP menjadi pemenangnya. Nah, sekarang ini adalah PKS. Jadi akan membutuhkan figur pemimpin yang memang bisa mengakomodir koalisinya PKS. Nah, para sekjen, bahkan para ketua fraksi sudah bicara, jadi kita bicara koalisi 01, ya. Mereka sudah sepakat untuk gubernur Jakarta, bicara untuk Jakarta 1 ini, pemimpin Jakarta, ya harus diusung oleh koalisi 01, yaitu PKS, Nasdem, dan PKB. Komposisi yang ada ini, Nasdem sendiri akan menjadi wakil ketua DPRD DKI Jakarta. Jadi jangan sampai gubernurnya itu jatuh ke kandidat dari partai atau koalisi lain. Nah, siapa yang paling kuat di Jakarta? Ya saat ini tentunya dengan pengalaman juga sudah memimpin DKI Jakarta 5 tahun, ya seorang Anies Baswedan. Jadi kalau dari sisi partai, ya kita bicara koalisi partai 01 nih, Nasdem, PKS, PKB, ya mereka akan tetap menjaga koalisi ini, mengusung siapapun untuk menjadi gubernur Jakarta. Nah, memang ini Ya. tinggal nanti keputusannya oleh Pak Anies sendiri. Apakah Pak Anies itu bersedia
maju. Andai kata bersedia, sudah tinggal jalan, ya kan? Nah, kalau beliau tidak bersedia, ya tentunya akan dicarikan kandidat lain, tetapi koalisi ini tidak berubah. Khusus untuk Jakarta ya, mungkin kalau daerah lain akan berbeda karena komposisinya. Nah, sedangkan di Jakarta ini, karena PKS pemenangnya, PKS akan menjadi ketua DPRD, nggak akan butuh gubernur yang bisa mengakomodir aspirasi dari konstituennya PKS, Nasdem, dan PKB. Gitu Mas kondisinya. Ya, ada yang jadi pertanyaan saya, mungkin juga pertanyaan publik, Mas. Ya, Kalau justru PKS itu yang memenangkan suara di Jakarta pada pemilu kemarin itu, apakah tidak ada kemungkinan PKS akan mengusung nama sendiri sebagai calon gubernurnya di luar nama Anies Baswedan? Jadi mereka akan mengusung kader PKS sendiri. Ada nggak kemungkinan itu? tentunya kemungkinan itu ada, tapi kan semua berdasarkan hitung-hitungan ya, kan gitu. Jadi bukan cuman sekedar eh, mengusung kader sendiri, tapi targetnya kan harus menang. Jangan sampai pertarungan ini, andai kata ya, hasil MK itu tidak tidak mengabulkan permohonan 01 maupun 03 untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan eh, Gibran atau pasangan 02 itu didiskualifikasi, ya berarti kan pemenangnya adalah Prabowo Gibran. Nah, secara politik kekuatan di daerah harus direbut. Jangan sampai semua itu dikuasai oleh satu kelompok atau satu koalisi. Itu yang berbahaya. Kita juga diskusikan itu berkali-kali. Kita butuh penyeimbang. Nah, penyeimbang di tingkat nasional yang paling kerasa ya Jakarta. Karena walaupun nanti Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, tapi Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi, akan menjadi pusat perdagangan komersial. Nah, itu yang sangat penting untuk dipimpin oleh pemimpin yang menyuarakan aspirasi dari tadi PKS, Nasdem maupun PKB. Itu Ya, supaya terjadi keseimbangan. Jadi juga jangan salah, ini bukan seorang Anies Baswedan yang haus kekuasaan. Ini kan ada pandangan-pandangan seperti itu. Pak Anies sendiri sama sekali tidak. Bahkan berulang kali juga saya tanyakan itu, beliau mengatakan tetap fokus ke Pilpres. Jadi dalam pikiran beliau yang dicari itu bukan jabatannya, tetapi bagaimana memang memperjuangkan penderitaan rakyat, ya kan? Suara-suara rakyat yang selama ini itu tidak didengarkan, itu harus ada yang memperjuangkan. Dan itulah kenapa juga kita perlu punya seorang Anies Baswedan dalam kancah perpolitikan nasional. Gitu, ya, Mas. ya. Menarik juga kita tunggu apakah misalnya pasangan Prabowo Gibran jadi dilantik sebagai pasangan presiden dan calon presiden, dan apakah nanti wilayah Jakarta ini di bawah koordinasi Wapres nanti. Ini yang menarik kita tunggu, gitu kan. Nah, bagaimana posisi koordinasi ini di bawah Wapres ataukah eh, otonomi Jakarta itu di bawah gubernur dengan DPRD Jakarta, itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan berikut yang menarik nanti, Mas. Gitu, Mas. Baik, Ya, sekali lagi kita sih tunggu. yang terpenting adalah jangan sampai suara rakyat itu tidak terdengar. Ya, ya, Penderitaan rakyat, jeritan rakyat, kesengsaraan rakyat itu tidak didengar dan tidak ada penanganannya. Nah, itulah pentingnya kita kita memastikan ada wakil-wakil kita yang terus menyuarakan. Makanya kita juga menyampaikan nggak benar sebetulnya bicara tentang koalisi dan oposisi.
Harusnya memang wakil rakyat itu menyuarakan suara rakyat, bukan oposisi, bukan koalisinya. Tapi ya di Indonesia ada apa ya, tersesat nih dalam urusan politik. Nah, kita dalam upaya membenahi itu. Iya, baik. Kita tunggu koalisi perubahan untuk mengusung nama Anies Baswedan menjadi Gubernur Jakarta. Kalau misalnya MK ini tidak mengabulkan tuntutan 01 dan 03. Itu Mas Indra. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Jangan lupa besok insya Allah kita akan menghadirkan seorang anggota THN, Tim Hukum Nasional Pasangan 01, untuk berbicara kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi di MK dan bagaimana perjuangan Tim Hukum Nasional 01 di persidangan atau di ajuan gugatan di MK. Jangan lupa panteng terus channel ini besok, channel Kaliber, bersama saya Edi Wahyudi dan Mas Indra Karsmiaji. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.